Amin. Baik saudara, kita langsung saja firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat 12. Oke, semua sudah temukan? Bisa baca di depan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Haleluya. Baik, kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati kita dengan tema membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Haleluya. Oh, kita mau membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Jadi saya mau katakan, hanya orang Kristen yang berkarakter yang akan memancarkan kebenaran yang dapat menuntun orang lain kepada pertobatan. Oh, kalau kita tidak memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa dapat menuntun orang lain untuk datang kepada Tuhan kalau hidup kita sendiri pun belum berubah. Tapi supaya kita dapat mempengaruhi orang untuk percaya kepada Tuhan, salah satu adalah kita harus menjaga karakter di dalam hidup kita. Amin. Maka di Kolose 3 ayat yang ke-12 ini berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Dan saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan, maka kita harus memiliki karakter Kristus di dalam diri kita. Karena tanpa kita memiliki kehidupan yang berkarakter, kita tidak akan memiliki pengaruh di dalam kehidupan kita. Walaupun contohnya saudara saya menuntut, saudara saya melayani saudara, saya pintar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kalau karakter saya tidak sesuai dengan apa yang saya perkatakan, maka saudara pun tidak akan mempercayai saya. Amin. Tapi ketika saudara melihat apa yang saya perkatakan dan itu yang saya lakukan, maka itu yang akan membuat saudara untuk saudara mau berubah. Contohnya saya katakan, jangan balas dendam. Tapi saya membalas dendam terhadap orang, bahkan saya membenci orang sampai 7 turun dan tidak saya maafkan. Lalu saya berkata kepada saudara, saudara harus maafkan. Tapi sementara saya tidak dimaafkan, maka itu saudara tidak akan percaya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pagi ini untuk kita membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Poin yang pertama saya katakan bahwa orang yang memiliki karakter Kristus di dalam dirinya adalah orang yang mau hidup di dalam kasih. Jadi poin yang pertama adalah kasih, karena di sini kasih dan kemurahan, lalu kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini kelima poin yang akan kita bahas pagi ini. Jadi orang memiliki karakter Kristus, yang pertama adalah dia akan hidup di dalam kasih. Dan saya mau katakan kasih adalah ciri utama daripada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, dia benar-benar adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Maka di saat kita jatuh dalam dosa, dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan itu, dan tidak ada satu pun yang akan diselamatkan. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga datang untuk menyelamatkan kita. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi saya mau katakan dasar kekristenan adalah kasih. Jadi sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam kasih. Jangan kita berbuat kasih karena ada maunya. Kalau tidak ada maunya, Farid di situ, lu mau apa? Terserah. Udi balik ke B. Kan seperti itu. Jangan udang dibalik batu, orang dunia bilang. Ya kan? Saya traktir Dewi makan bakso karena ada maunya.
Saya antar dia kemana-mana karena ada maunya. Tapi setelah saya dan dia sudah berselisih, saya tidak mau antar lagi. Ini berarti sudah budi balik. Jadi mari kita tulus dalam melakukan kasih. Jadi saya mau katakan ciri anak Tuhan harus mengasihi semua orang. Amin. Ingat, musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan tetangga kita. Musuh kita bukan teman yang ada di sekeliling kita. Tapi musuh kita adalah setan. Bukan manusia. Jadi saudara dan saya, karena hari Jumat ini kita akan merayakan namanya Paskah, kematian Tuhan Yesus, karena Dia mengasihi kita. Maka hari ini saya mau katakan kepada kita, mari kita belajar untuk menenangkan kasih di dalam diri kita. Jangan sampai tiap tahun kita merayakan Paskah, tapi belas kasihan itu tidak pernah ada di dalam diri kita. Paling tidak, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Paling tidak, kita kalau mengasihi Tuhan, kita akan hidup di dalam firman Tuhan. Coba ada anak muda yang pacaran. Ketika ceweknya kalau dia benar-benar kasih itu saudara, dia akan begitu benar-benar mengikuti apa perkataan si cewek. Karena dia mengasihi. Dia begitu mencintai. Sehingga bilang apa? Dia iya sah. Pokoknya tidak pernah berkata tidak. Sampai si cewek pun berkata, wih dia itu baik. Orang yang berkata, wih dia begini. Aduh yang merasakan kok beta. Wih dia itu saya ngomong apa dia iya sah. Dan dia tidak pernah bantah. Pokoknya dialah yang paling baik sudah di dunia ini. Dialah yang dapat membahagiakan saya. Selain dia tidak ada lagi. Akhirnya Tuhan pun sampai disingkirkan. Ini bahaya loh saudara. Pokoknya tidak kasar satu kali pun sama saya. Tapi setelah menikah baru 1 hari, ternyata kaki tangannya sudah naik. Wah, baru pacaran mau kasar pun tidak. Jangankan tangan naik, kasar pun tidak. Tapi setelah menikah, besok paginya yang dulu pacaran panggil papi berubah jadi pipa. Mami terima pipa tiap hari. Haleluya. Makanya kalau pacaran tunjukkan apa adanya. Haleluya. Jangan sembunyikan yang buruk, karena itu berbahaya dalam hidupmu nanti. Jadi mari, begitupun dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita melakukan firman Tuhan. Amin. Tidak, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita harus hidup dalam firman Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam firman Tuhan, sudah pasti walaupun orang itu menyakiti kita, walaupun memang kita tersakiti, tapi akan begitu mudah kita melepaskan yang namanya pengampunan. Kenapa? Kita begitu mudah melepaskan pengampunan? Karena memang kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Walaupun tersakiti, tapi kita mau melepaskan yang namanya pengampunan. Karena itu memang firman Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi saya mau katakan bahwa orang yang menyebut dirinya mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya, sebenarnya bukanlah seorang yang mengikuti Kristus. Orang menyebut dirinya bahwa dia adalah pengikut Tuhan, tetapi kalau dia tidak mengasihi sesamanya, berarti dia adalah orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mudah mengasihi. Sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu hidup dalam kasih, mengasihi, memaafkan. Itu harus ada. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 8. Baik, kita baca bersama-sama di depannya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Walaupun dia berkata dia percaya kepada Tuhan, tapi masih ada dendam di dalam dirinya. Sesungguhnya dia adalah orang yang tidak kenal Tuhan yang sesungguhnya. Dia hanya kenal Tuhan secara umum, sama seperti kita kenal Presiden Joko Widodo, tapi kita tidak kenal apa kesukaannya. Kita tidak tahu. Kenapa? Kita hanya kenal dia secara
Dan begitu pun Presiden Joko Widodo belum tentu kenal kita. Tapi kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, Tuhan pun mengenal saudara dan saya. Itulah Tuhan. Maka orang yang mengenal Tuhan, dia akan hidup dalam kasih. Walaupun dia tersakiti, dia akan mudah untuk mengampuni. Dia akan mudah untuk memaafkan. Kenapa? Dia tahu tentang pribadi Tuhan. Dia tahu tentang pribadi yang dia sembah. Bahwa pribadi yang dia sembah adalah pribadi yang hidup di dalam kasih. Maka dia selalu diajarkan untuk hidup di dalam kasih. Jadi mari saudara,